Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Pradeska dengan NIM 22136013 selaku moderator dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Ella Berta Osva dengan NIM 22136096 dan Arifah Fitri dengan NIM 22136092. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang proyeksi peta. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Ella Berta Osva. Saya akan menyampaikan materi pertama tentang pengertian proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Dalam prosesnya, proyeksi peta menyebabkan distori pada aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi jarak, distorsi arah, distorsi bentuk, dan distorsi skala. Untuk memperoleh peta, yang ideal diperlukan yang pertama, luas, jarak, arah, dan bentuk yang benar. Yang kedua, membagi daerah yang dipetakan menjadi daerah yang lebih sempit. Yang ketiga, menggunakan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Yang pertama, proyeksi azimutal atau zenital. Proyeksi peta azimutal atau zenital menggunakan bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Proyeksi ini mengenai bola bumi yang hanya berpusat pada satu titik yang umumnya digunakan di bagian kutub permukaan bumi atau daerah yang cakupannya kecil. Jadi, proyeksi peta yang digunakan untuk memetakan daerah kutub adalah proyeksi azimutal. Yang kedua, proyeksi kerucut. Proyeksi peta kerucut menggunakan bidang kerucut untuk digunakan sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini mengenai bagian bumi wilayah lintang tengah seperti benua Eropa, wilayah lintang tinggi dan kutub akan mengalami distori yang besar sehingga lebih cocok jika menggunakan proyeksi kerucut. Yang ketiga, proyeksi silinder. Proyeksi peta silinder menggunakan bentuk silinder untuk digunakan sebagai bidang proyeksinya. Proyeksi ini cocok memetakan bumi di daerah khatulistiwa dan tidak cocok jika digunakan untuk bagian wilayah kutub. Bisa teman-teman lihat ini contoh dari proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Proyeksi peta berdasarkan garis karakter. Yang pertama, proyeksi normal. Pada proyeksi normal, garis karakteristik bidang proyeksi berimpitan dengan sumbu bola bumi. Yang kedua, proyeksi miring. Pada proyeksi miring, garis karakteristik bidang proyeksinya membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Yang ketiga, proyeksi transversal. Pada proyeksi transversal, garis karakteristik bidang proyeksi terpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Bisa teman-teman lihat, ini contoh dari proyeksi peta berdasarkan karakter. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arifah Fitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat proyeksi peta. Untuk membuat proyeksi peta juga dibutuhkan beberapa syarat. Artinya, suatu proyeksi peta harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai syarat-syarat proyeksi peta. Bak Jawa Luya 2015 mengatakan, syarat yang berlaku dalam proyeksi peta adalah yang pertama, bentuk yang diubah harus tetap. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. 4. Sebuah peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. Sistem proyeksi peta yang sesuai untuk Indonesia. Indonesia adalah negara yang terletak di wilayah ekuator atau lintang rendah, sehingga proyeksi yang cocok untuk Indonesia adalah proyeksi dengan bidang proyeksi berupa tabung atau proyeksi silindris. Lebih lanjut, bentuknya yang memanjang dari barat ke timur, sehingga lebih sesuai lagi jika sumbu proyeksinya tegak lurus dengan sumbu bumi, atau proyeksi transversal. Proyeksi yang merupakan proyeksi silinder dan proyeksi transversal adalah proyeksi transverse Mercator. Untuk lebih memperkecil distorsi, karena daerah Indonesia luas, maka proyeksi sekantial
atau proyeksi yang bidang proyeksinya memotong permukaan bumi. Salah satu sistem proyeksi yang menggunakan bidang proyeksi berupa silinder, transversal, dan sekantial adalah universal transverse Mercator. Jadi kesimpulannya, jika ingin memetakan seluruh negara Indonesia, gunakan sistem proyeksi silindris seperti Mercator. Jika ingin memetakan wilayah yang lebih sempit seperti provinsi dan kabupaten, gunakan sistem proyeksi universal transverse Mercator atau sistem proyeksi transverse Mercator. Itulah tadi hasil presentasi kerja kelompok kami tentang materi proyeksi peta. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan besar harapan kami untuk mendapatkan saran dari para pendengar semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.